Oke, selamat malam. Saya Julyus Andreas akan melakukan praktikum .NET 1.3.3 tentang Python Programming Review. Nah, di sini untuk Pythonnya saya menggunakan video editor, maksud saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Dimulai dari step 3, create a for loop. Nah, di sini bisa kita lakukan itu menulis array dengan nama device dengan isinya R1, R2, R3, S1, S2. Lalu lakukan for item in device print item. Nah, di sini untuk menjalankannya itu bisa dengan cara Python 3 Python lab. Nah, ini samanya S1, R2, R3, S1, S2. Nah, ini untuk yang A. Selanjutnya yang B. Mengganti for item. Nah, bisa ganti dengan misalnya for item in device sama ininya. If jika ada R di item maka print item. Maksudnya kan harusnya S1, R2, R3. Di save, kita jalanin lagi. Nah, hasilnya sama. Selanjutnya adalah jadi ini fornya dihapus, isi fornya. Nah, jadi seakan-akan di sini kita buat misalnya array baru itu switches, tapi arraynya kita kosongin. Nah, for item in device if ada s di item maka di sini array switches itu akan mengambil nilai dari si item, menambahkan. Nah, di sini baru maksud dari ini mungkin adalah ngeprint switchnya. Di sini print switches. Oke, save, kita jalanin di sini. Ya, sama hasilnya. Di sini baru kita ke step 4 while loop. Nah, sini buat variable x itu minta input keterangan enter a number to count to. X menandakan integer itu y1, selama y kurang dari sama dengan x, print y itu y sama dengan y ditambah 1. Ini jadi seharusnya hasilnya adalah angka 1 sampai angka yang diinput. Nah, kita save dulu, kita jalanin. Nah, misalnya numbernya di contoh sini 10. Nah, ya sama ngeprintnya 1 sampai 10. Terus lanjut. Sini sama. Bedanya di sini while, dia menggunakan while true. Selama dia belum break, print y nya, baru increment y. Nah, di sini melakukan conditional if jika y sudah increment y sudah lebih dari x, maka break keluar dari loop. Kita save dulu. Kita jalanin. Kita input 10. Ya, hasilnya sama. Kita ke step 5. Step 5, use a while loop to check for a user quit comment.
dengan cara kita menggunakan while true. Dalam perulangan itu ada masukkan variabel x input, enter a number to count to. Baru di sini if x sama dengan key atau x quit, maka break. Nah, setelah itu di sini kita bikin x, integer x, y sama dengan 1, while true, print y. Nah, jadi sini kalau misalnya inputnya udah key atau quit, maka dia keluar dari loop. Nah, di sini dia akan melakukan print terhadap y jika kita bikin dulu increment y-nya tambah 1. Nah, jadi jika si y sudah lebih dari x, maka break. Oke, save, simpan, jalanin. Nah, numbernya misalnya 3. Nah, itu di sini kan 3, dia masih lanjutkan karena inputnya belum key atau quit. Di situ misalnya kita input 5 lagi, maka hasilnya 5. Misalnya kita input quit, maka dia keluar. Nah. Oke, terus di sini, di sini review method for file access. Nah, ini udah beda nih part. Itu step 1, create a program that reads an external file. Jadi membuat program untuk membaca file eksternal. R itu untuk read data, W itu untuk write data, A itu untuk append data file. Jadi kita bikin baru new file. Kita bikin sini namanya file access.python. Nah, di sini bikin variabel namanya file, terus print open, membaca file eksternalnya namanya device.txt dengan mode read. Nah, jadi for item in file, jadi print item, baru kalau saya ke print, baru file close. Kita save, baru kita jalanin sini. Nah, di sini berbeda, kita pakai Python 3 tetap, tapi di sini file access.python. Nah, hasilnya ini persis sama. Selanjutnya di step 2, remove the blank lines from the output. Nah, jadi kita bikin variabel namanya file, minta open, sama device.txt, modenya sama tetap read. Ini baru bikin for ulangannya file item sama dengan item.strip. Nah, jadi perintah strip ini untuk menghilangkan enter. Setelah itu file.close, save dan jalankan. Nah, perbedaannya kalau di sini ada enternya, sedangkan di sini tidak ada jarak bawahnya. Sama persis hasilnya. Itu step 3. Next, step 3, copy the content of a file into a list file. Nah, sini bikin variabel device, variabel array kosong device,
terus bikin variable file itu ngeprint open, tetap sama, eksternalnya device.txt dengan modenya read, lalu for item in file, item sama dengan item.script yang menghilangkan jarak antar ke bawahnya, terus device. Jadi si array ini itu menambahkan item dari si device.txt, terus ini file.close, kemudian ini print arraynya, print devices. Save, kita jalanin. Ya, jadi isi dari device.txt itu dipindahkan ke array device. Setelah itu di print hasilnya seperti ini persis. Itu ke step challenge. Step 4 challenge, create a script to allow the user to add devices. Jadi sini bikin file baru. Kita bikin file baru, new file, kita save. Di sini kita bikin file access, terus input.python. Nah di sini kan for the open function use the mode A, which will allow you to append an item to the devices.txt. Berarti caranya kita bikin variabel namanya file, lalu di sini kita print open. Tetap sama, ini devices.txt dengan modenya append. Setelah itu jadi inside a while true loop. Jadi kita bikin sini while true. Di sini kita bilang ini nih, di dalam perulangan buat function input yang nyuruh si pengguna untuk memasukkan nama device yang baru. Misalnya sini, kita bikin sini new devices dengan input. Kita bikin kata-katanya misalnya enter device name. Setelah itu set the value of the user input to variable name new item. Di sini new item. Selanjutnya use an if statement that breaks the loop if the user type exists and prints the statement all done. Jadi kita bikin sini misalnya if new item, dia itu karena dia bilang tadi type exit, maka di sini kita print kata-kata gitu, sini all done tanda seru. Baru di sini kita bikin break. Dia kalau dari loopnya terus itu use the command file.write. Berarti kita bikin sini misalnya berarti sini kita bikin sini file dot write new item tambah dan misalnya kalau dia hasil new item exit, maka dia keluar, dia nggak perlu ke sini. Tapi kalau misalnya di device-nya di input bukan exit, maka dia akan write terus.
menambahkan ikonnya. Begitu kita coba dulu. Oh, ini kita bikin sini file close. Coba di sini kita clear Python 3 file access input to Python. Biasanya misalnya aser bobby hp, boleh kita save. Nah, all done. Nah, bisa kita lihat di sini apakah dia berubah. Kita ke sini terus ke collapse, terus sini Python, terus ke device.txt. Nah, ini sudah bertambah aser bobby hp. Nah, berarti dia berfungsi. Terus oh, sudah selesai. Berikut sekian dari saya, Python Programming Review DevNet Praktikum. Terima kasih.